Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. FF2 penghemat bahan bakar, solusi untuk BBM. Segera dapatkan produk FF2. Bukti fuel fortifier atau FF2 penghemat bahan bakar. Dengan produk FF2 ini, bahan bakar menjadi lebih irit dan performa mesin lebih bagus. Yakin nggak mau coba FF2? Yakin BBM saja cukup. Yakin dengan kualitas BBM-mu. FF2 adalah formula canggih berteknologi nano. FF2 bereaksi dengan memecah molekul BBM. Untuk pembelian penghemat bahan bakar ada link di deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy depan sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Ya guys, alhamdulillah gua dapat satu video rekaman sekitar 7 tahun lalu lah. Ini zaman Pak Yusuf Kalla masih wapres. Jejak digital itu memang alhamdulillah bisa membuka banyak tabir kebohongan gitu. Ya, apa yang terjadi sekarang itu ada yang fitnah sekarang ternyata 7 tahun lalu begini gitu. Sekarang ternyata 7 tahun lalu begini, atau sekian tahun lalu begini. Ini ada sebuah berita dari TVRI ya, dari TVRI. Ya, sekitar 7 tahun lalu. Apa beritanya, Be? Ini sayang beritanya. Yusuf Kalla membuka Muktamar Nasional ke-24 Rabitah Alawiyah di Jakarta. Wapres mengatakan organisasi Islam termasuk Rabitah Alawiyah berperan besar dalam pembangunan sosial masyarakat di Indonesia, baik masa perjuangan hingga kemerdekaan. Ini jadi berita tentang Rabitah Alawiyah waktu zaman Pak Yusuf Kalla masih jadi wakil presiden. Waktu wakil Yusuf Kalla presiden ini, ya ini bisa jadi, iya tuh kayak kalau Yusuf Kallanya wakilnya Jokowi ya sekitar 7 tahun yang lalu ya. Jadi suka nggak suka Rabitah Alawiyah ini lembaga resmi gitu, resmi. Ya makanya kalau mau diskusi sama Rabitah, datang ke Rabitah, bukan di medsos, bukan cuma nyocot di medsos gitu. Nih pemerintah dan Rabitah alhamdulillah ya sudah terjalin hubungan ini lama. Ayolah, lanjut beritanya. Wakil Presiden Yusuf Kalla ketika membuka Muktamar Nasional ke-24 Rabitah Alawiyah di Jakarta di hadapan sejumlah ulama dan habaib mengatakan syarikat Islam telah lahir lebih dari 100 tahun yang lalu. Oke, Muktamar Rabitah ke-24 ini ya. Ya, syarikat Islam sudah lahir 100 tahun yang lalu. Muhammadiyah sudah 100 tahun, Nahdlatul Ulama hampir 100 tahun sama dengan Rabitah Alawiyah. Nahdlatul Ulama ya, ini yang di tahun ini itu hampir sama dengan Rabitah Alawiyah. Jadi bukan baru Rabitah Alawiyah ini. Udah hampir 100 tahun, di 7 tahun lalu lah sekitaran ya. 7 tahun lalu. Udah hampir 100 tahun. Nah, selama 100 tahun berdirinya Rabitah, baru ada sekarang geng begal nasab ini. Baru beberapa tahun ini. Ya, jadi adalah
Biasa-biasa itu biasa. Orang kalau ya begitu ditolak Syarifah terus begitu dia. Ternyata mereka juga pengen asap. Mungkin ya pernah ditolak sama Robito begitu. Lanjut ya. Dengan latar belakang ini, Wakil Presiden Yusuf Kala menilai organisasi Islam, termasuk Rabitah Islam, memiliki peran yang cukup besar dalam pembangunan sosial masyarakat di Indonesia, baik pada masa perjuangan maupun setelah kemerdekaan. Jadi Rabitah Alawiyah sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan, masa pembangunan juga Rabitah juga berperan. Nah, Imad dan kawan-kawan ini perannya apa? Perannya apa buat negara? Ngata-ngatain Robito Habaib itu Yahudi lah, ngatain Habaib antek Belanda lah. Kalau Habaib ini antek Belanda, yang paling pertama salah adalah pemerintahan Soekarno, pemerintahan Soeharto, pemerintahan Habibie, pemerintahan Gus Dur, pemerintahan Mega, pemerintahan SBY, dan pemerintahan Jokowi terakhir. Ya. Tapi baru di pemerintahan Jokowi yang 5 tahun terakhir ini ada begal nasab. Ya, waktu Pak Yusuf Kala bukan wapres lagi. Oke, lanjut. Yusuf Kala juga menutup sambutannya mengatakan mudah-mudahan Muktamar Rabitah Alawiyah ini menghasilkan hal-hal yang baik untuk negeri Indonesia. Sementara Ketua Rabitah Alawiyah Habaib Zain Smith menyatakan rasa syukur dan terima kasih kepada para ulama dan habaib atas perjuangan dan pengorbanan untuk kita semuanya, utamanya yang turut serta menghadiri muktamar yang digelar setiap 5 tahun sekali itu. Ini muktamar ini ada habaib dan ulama. Ya, jadi dari dulu habaib sama ulama itu memang nggak ada masalah. Ya, kalau ada riak-riak kecil ya itu wajar lah. Ya, kita sama saudara kita aja itu nggak sedikit kita ada perdebatan, ada mungkin sedikit goresan hati ada itu. Ya, tapi bukan berarti itu jadi bumbu perpecahan, bukan begitu. Ya, lanjut. Ketua Umum Gentari Habaib Umar Al-Hamid mengatakan di era globalisasi dan digitalisasi, perkembangan media sosial dan revolusi teknologi informasi begitu pesat. Tantangan yang dihadapi umat Islam saat ini adalah bagaimana corak Islam di Indonesia sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu dapat dipertahankan keberadaannya. Bersatu yang bagaimana? Bersatu berkaitan untuk mempertahankan Islam ini jangan sampai dirusak citranya. Citra Islam harus menjadikan citra yang baik. Nggak ada cerita yang seperti dituduhkan Imad and the Gang, Cory and the Gang, Fuad Pleret and the Gang. Selama ini mereka kemana? Rabitah Alawiyah udah hampir 100 tahun waktu ini diberitakan. Sudah bergandengan tangan bersama ulama, bersama rakyat Indonesia yang lain. Dari sebelum masa kemerdekaan sampai sesudah masa kemerdekaan. Dan ini bukti gitu. Ya cuman orang kalau tolol ditunjukin bukti ya tetap kelojotan gitu. Tetap aja ngebantah macam-macam bantahannya. Ya namanya orang tolol gimana? Udah tolol punya kebencian lagi. Punya hasut lagi. Ngomong gak pakai bukti lagi. Ya. Nah ini kalau dikasih bukti begini. Ya gak apa-apa deh. Yang kelojotan mat kelojotan. Yang panas mat panas ya saat. Gitu. Lanjut. Karena saat ini dengan adanya katakanlah kejadian di Timur Tengah, seakan-akan Islam dilabelkan pada kekerasan, dilabelkan pada peperangan, yang menghasilkan apa? Hasilkan para pengungsi yang luar biasa, yang sebagian besar juga umat Islam. Jadi nggak setuju sama, bentar ya, berarti nggak setuju sama peperangan, ya kan? Kita ini harus tetap menjaga stabilitas, ya. Tapi ya begitulah. Orang kalau udah hasut, udah benci begitu. Kita mau ngapain aja salah. Kita berbuat baik nanti dibilang pura-pura. Kita mau lembut nanti dibilang pura-pura. Udahlah. Serba salah sama mereka ini. Serba salah. Diajak ketemu di lapangan nanti dibilang kita radikal. Kita nunjukin yang baik dibilang kita pura-pura. Udah salah mulu. Harus diturutin mau mereka. Lah siapa lu tong? Nih jejak digital itu. Ini bukti kuat. Ya, lanjut. Para pengungsi yang luar biasa, yang sebagian besar juga umat Islam. Muktamar ini tentunya dalam Rabitah Alawiyah ini adalah satu ruang lingkup para habaib juga
keluarga besar para habaib. Bagaimana sekarang ini mengatasi kondisi yang ada di Indonesia maupun di luar negeri yang ada internasional. Ketua Rabita Alawiyah Habaib Zain Smith menjelaskan Rabita Alawiyah berdiri pada 1928 yang garis perjuangannya di bidang pendidikan dan dakwah dengan cara-cara yang santun. Oleh karenanya pada Muktamar Rabita Alawiyah ke-24 ini diharapkan Islam rahmatan lil alamin yang telah berkembang dengan baik di Indonesia harus senantiasa dipelihara dan dijaga. Nah, jadi ya tentang Rabita Alawiyah ini yang rahmatan lil alamin dengan dakwah yang santun. Nah, kalau ada oknum habaib yang kelakuannya mungkin tidak mencerminkan apa yang disampaikan Rabita Alawiyah, ya bukan berarti harus membatalkan semua nasab, itu aja logikanya. Ya urus aja oknum habaibnya gitu. Ini ya memang si pasukan Imat ini ya begitu memang punya. Jadi udah langsung kesimpulan aja. Jejak digital itu memang bisa bikin kepanasan begal nasab. Oke, Mat Panasat, gua Bebaldo pamit dulu. Sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mat Panas ya saat nih. Saudara, Wakil Presiden Yusuf Kala membuka Muktamar Nasional ke-24 Rabita Alawiyah di Jakarta. Wapres mengatakan organisasi Islam termasuk Rabita Alawiyah berperan besar dalam pembangunan sosial masyarakat di Indonesia, baik masa perjuangan hingga kemerdekaan. Wakil Presiden Yusuf Kala ketika membuka Muktamar Nasional ke-24 Rabita Alawiyah di Jakarta di hadapan sejumlah ulama dan habaib mengatakan Syarikat Islam telah lahir lebih dari 100 tahun yang lalu. Muhammadiyah sudah 100 tahun, Nahdlatul Ulama hampir 100 tahun sama dengan Rabita Alawiyah. Dengan latar belakang ini, Wakil Presiden Yusuf Kala menilai organisasi Islam, termasuk Rabita Islam, memiliki peran yang cukup besar dalam pembangunan sosial masyarakat di Indonesia, baik pada masa perjuangan maupun setelah kemerdekaan. Yusuf Kala juga menutup sambutannya mengatakan mudah-mudahan Muktamar Rabita Alawiyah ini menghasilkan hal-hal yang baik untuk negeri Indonesia. Sementara Ketua Rabita Alawiyah Habaib Zain Smith menyatakan rasa syukur dan terima kasih kepada para ulama dan habaib atas perjuangan dan pengorbanan untuk kita semuanya, utamanya yang turut serta menghadiri muktamar yang digelar setiap 5 tahun sekali itu. Ketua Umum Gentari Habaib Umar Al-Hamid mengatakan di era globalisasi dan digitalisasi, perkembangan media sosial dan revolusi teknologi informasi begitu pesat. Tantangan yang dihadapi umat Islam saat ini adalah bagaimana corak Islam di Indonesia sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu dapat dipertahankan keberadaannya. Bersatu yang bagaimana? Bersatu bagaimana untuk mempertahankan Islam ini jangan sampai dirusak citranya. Citra Islam harus menjadikan citra yang baik. Karena saat ini dengan adanya katakanlah kejadian di Timur Tengah, seakan-akan Islam dilabelkan pada kekerasan, didalilkan pada peperangan yang menghasilkan apa? Hasilkan para pengungsi yang luar biasa yang sebagian besar juga umat Islam. Muktamar ini tentunya dalam Rabita Alawiyah ini adalah satu ruang lingkup para habaib, juga keluarga besar para habaib. Bagaimana sekarang ini mengatasi kondisi yang ada di Indonesia maupun di luar negeri yang ada internasional. Ketua Rabita Alawiyah Habaib Zain Smith menjelaskan Rabita Alawiyah berdiri pada 1928 yang garis perjuangannya di bidang pendidikan dan dakwah dengan cara-cara yang santun. Oleh karenanya pada Muktamar Rabita Alawiyah ke-24 ini diharapkan Islam rahmatan lil alamin yang telah berkembang dengan baik di Indonesia harus senantiasa dipelihara dan dijaga. Umrah reguler Tar Jakarta, bulan September, perjalanan 12 hari, harga mulai 26 juta sudah termasuk tiket pesawat. Daftarkan sekarang di 082311629664. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya,
dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar.